Ini bukan donat, tapi bukan juga adanya Giant. Ini Jeko, tapi bacanya sebenarnya bukan Jeko, bacanya Jeku. Oke, aku akan bahas dari dimensinya. Jadi emang dimensinya ini mirip-mirip dengan Hyundai Palisade, walaupun emang sedikit lebih besar Palisade dibandingkan J8 ini. Jadi kalau untuk panjangnya, J8 ini di 4,8 meter, sedangkan untuk lebarnya di 1,9 meter dan tingginya 1,7 meter. Kalau dilihat desain depannya, emang kelihatan mobilnya bongsor banget kan. Apalagi ini untuk bagian depannya dia panjang ya, kap mesinnya. Dan warna mobilnya cantik banget kalau bisa aku bilang gitu ya, gara-gara ada kayak kalau dilihat lebih deket gitu warna mobilnya ada kayak starlightnya gitu. Nanti mungkin kita kasih unjuk kalian ya lebih dekatnya lagi. Kalau dari desain depannya ini diintimidasi banget dengan grillnya yang gede. Jadi kesan garang dari mobilnya itu dapet banget gitu kan. Apalagi dari bilang tadi aku mention kalau dimensinya gede, dan di bagian depan sini itu ada 4 sensor parkir. 4 sensor parkir dan ada airflow di bagian bawahnya dan kanan kirinya. Jadi pastinya ini mobil nggak kekurangan sirkulasi angin lah ya. Nah, untuk lampunya dia udah LED proyektor ya untuk lampu utamanya, dan untuk lampu DRL-nya itu yang garis panjang horizontal dan dia jadi sen juga nih. Jadi ini adalah bagian sampingnya dari Jeku J8 ini. Kalau untuk modelnya dia flash ya, jadi di saat kita udah mendekati mobil dia baru keluar gitu ya. Kalau menurut aku ini benar-benar desainnya clean tapi elegan. Dia nggak banyak macam-macamin, terutama siluet-siluetnya. Cuman tetap mengutamakan aerodinamis dari mobil ini. Dan di sini bukan two tone tapi dia di in the middle-nya dia warnanya dikasih black ya. Cakep sih, dan modelnya kacanya floating gitu ya sampai belakang, jadi seakan-akan ngambang. Dan di bagian atas itu ada roof rail-nya, jadi kalian kalau misalkan mau camping-campingan berpergian gitu sama keluarga, tinggal gampang kan masang crossbar aja bisa. Dan di bagian spionnya ini ada 2 kameranya loh. Kalau untuk peleknya dia bukan pakai dop-dop gitu, nah dia ini pakai model alloy ya, dan warnanya ada two tone nih. Untuk ukuran bannya dia 245/50, ringnya ring 20. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Ini kalian bisa lihat spoilernya, menurut aku keren sih dikasih kayak gini ya. Karena biasanya mobil-mobil sekarang suka melupakan adanya spoiler-spoiler gitu. Terus di sini ada lampunya yang membentuk horizontal nih. Nah, kalau kayak gini mobilnya jadi kelihatan lebih elegan aja gitu. Terus di bagian bawah sininya dikasih model-model kayak bergigi gitu. Nah, ini untuk bagasinya. Jadi udah power tailgate ya, nggak usah ribet-ribet lagi, berat-berat buka bagasi. Kalau misalkan kalian mau lipat kursinya, ini lebih lega guys. Kalau kebuka posisinya dua-duanya ya cuma dapat segini. Nah, ini di bawah sini ada toolkitnya, ada lampu di kiri doang ya lampunya, dan di kanan ini ada lighter 12 volt 120 watt. Wow, gila mobilnya keren sih ini. Aku begitu buka pintunya, ini ngelihat ke sekeliling mobil ini kelihatan banget mewahnya guys. Wow, ini mewah banget sih. Kalian bisa look at the headrestnya, ini bisa ditekuk gitu ya modelnya. Jadi nopang kepala kalian banget dan bisa diatur secara elektrik tentunya mobil ini untuk posisi duduknya ya. Nah, di bagian depan sini untuk dashboardnya dia bahannya ini seperti kain-kain dan ini kokoh nih. Kokoh banget. Terus di bawah sini ada panel kayu gitu kayaknya, ada bermotif-motif kayu tapi ada juga dikasih aksen-aksen silvernya nih, dan di bawah sini ada lacinya untuk cukup gede lagi ya, dan bahannya bludru. Nah, di bagian konsol tengahnya ini ada apa aja, ada wireless charging dan satu doang, tapi walaupun satu doang ini disediakan di sebelahnya tempat naruh handphone lagi kok. Wireless chargingnya bahkan ada kipasnya nih, jadi kalian nggak perlu khawatir handphone kalian terlalu panas gara-gara wireless chargingnya. Nah, ada 2 cup holder juga
Dan mode berkendaranya bisa diatur lewat sini nih. Jadi ada Sport mode, ada Eco mode, dan Normal mode. Tuh, ada 3 mode berkendaranya. Dan untuk ngatur volumenya bisa dari sini gitu. Gampang banget kan? Jadi kayaknya nggak terlalu pusing ngutak-ngatik head unit ya, mengganggu kalian lagi berkendara. Ada tombol-tombol yang mempraktiskan kalian lagi. Ada laci juga di sini. Wah, lacinya gede guys. Lacinya gede dan ada kesininya lagi nih ke bagian di bawah konsolnya, tapi nggak panjang juga sih. Tentunya mobil mewah ini kayaknya nggak afdol banget deh kalau nggak ada panoramic sunroof kan, makanya dikasih sama dia gede banget. Jadi tentunya kalian di mobil ini nggak perlu khawatir kekurangan cahaya dan mobilnya tambah kelihatan luas lagi karena adanya panoramic sunroofnya. Sound systemnya juga nggak kalah keren guys, dia langsung dari Sony loh. Wow, ini sekarang kita coba di second row-nya ya guys. Masih sama dengan bagian depan, kemewahannya ada sampai di bagian belakang. Terutama ini captain seat tentunya, jadi kita semakin enak lagi duduknya. Dan posisi duduknya ini bisa diatur lewat kanan sini dan elektrik semua ya, kanan kirinya. Cuman bisa dimaju, mundur, dan ini untuk rebahnya. Nah, ini kita majuin lagi. Nah, walaupun dia nggak ada ottoman-nya, tapi ini berasa banget penyangganya nih, jadi berasa kaki kita tuh ditopang gitu loh. Jadi enak duduknya, dan untuk legroomnya ini masih sisa banyak banget nih. Tinggi aku 165 cm dan ini untuk headroomnya. Nah, jadi makin tinggi lagi kan gara-gara ada si panoramic sunroofnya ini. Oh, ini mah full. Ini kita lihat dulu dari bagian door trimnya ya. Nah, ada apa aja di sini? Ini bahannya sama kayak dashboard bagian depan. Ini kayak agak kulit-kulit sedikit gitu ya. Terus ada panel kayunya, ada speakernya di sini, dan door handle-nya dia plastik warnanya silver ya. Di sini ada kayak model-model piano black gitu, tapi plastik. Dan di bagian bawah ada speakernya lagi. Terus di konsol tengahnya kita bisa ngatur AC nih guys. Jadi ada beberapa tombol-tombol, dan di bawahnya persis itu ada USB A1, USB-C 1. Jadi sama-sama ada ya. Kisi-kisi AC-nya ada lagi di bagian pilar pintu nih, pilar B-nya. Wah, jadi enak ya kalian. Nggak perlu khawatir kepanasan. Oke. Untuk penumpang bagian kiri nih, kalau kalian butuh kelegaan yang lebih, bisa tinggal majuin aja kursi depannya lewat tombol otomatisnya. Dan satu lagi di second row ini tentunya kalian dapet tirai, jadi nggak perlu khawatir kepanasan. Ketinggalan satu lagi ternyata, karena ini mobil peruntukannya mungkin untuk bos-bos ya, jadi naruh jas gitu ya, naruh baju. Ini ada hook di sini, di kanan dan kiri juga tuh. Sekarang waktunya kita review bagian row ketiganya nih. Jadi di row ketiga tentunya kalian gampang karena ada gang di situ ya. Masuk ke sininya mudah sekali, dan ini untuk legroom ya. Ya, tinggi aku 165, sisanya segini. Tapi emang agak naik sedikit ya, dari bagian depannya ada punduknya gitu loh. Jadi bagian belakangnya memang sedikit agak naik dibanding second row-nya. Di sini ada laci, ada 2 nih. Satunya cup holder, satu kayak tempat kotak kecil gitu, di kanan dan kiri juga ada. Tapi sayangnya nggak ada USB port nih, jadi kalian nggak bisa ngecas di belakang ya. Dan untuk duduknya sama-sama nyaman dan masih perforated juga nih. Oke, jadi itulah mungkin first impression aku terhadap Jayco J8 ini. Emang guys, susah banget kayaknya dari tadi kita untuk syuting mobil ini karena banyak sekali orang-orang yang tertarik. Padahal udah tahu loh kalau mobil ini belum dijual di Indonesia. Berarti kan bagus ya, berarti mobil ini banyak peminatnya. Dan kira-kira sih dalam tahun ini loh si Jayco itu akan meluncurkan si J8 ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku mobil ini oke, dan semoga dalam waktu dekat kami dapat mencoba mobil yang satu ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe di channel otomotif Kompas.com. Don't leave me here.